Baik, perkenalkan, saya Yosef Tirta Bolon dengan NIM 2301010069 dan rekan saya Glenn Oriona Pane dengan NIM 2301010019 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini kami akan menjelaskan rangkaian RF harvesting energi pada jaringan radio. Nah, apa itu RF energi? Harvesting itu adalah teknologi yang memanfaatkan energi elektromagnetik dari sinyal radio di udara seperti Wi-Fi, BTS, TV, dan LTE dan mengubahnya menjadi daya listrik DC yang bisa dipakai untuk memberi suplai perangkat berdaya sangat rendah. Nah, ini ada salah satu contoh proses bagi berikut. Nah, berdasarkan rangkaian ini, proses menangkap sinyal RF dari antena pemancar, menerimanya dengan antena penerima, lalu menyesuaikan impedansinya agar energi dapat ditransfer optimal. Nah, sinyal AC yang ditangkap ini kemudian diubah menjadi DC melalui rectifier atau voltage multiplier. Setelah itu distabilkan dan dikelola oleh power management sebelum akhirnya dipakai untuk menjalankan beban atau perangkat low power. Selanjutnya, kenapa kami pilih gelombang Wi-Fi? Nah, kami menggunakan gelombang Wi-Fi karena sinyal ini terus-menerus tersedia di lingkungan sehari-hari, memiliki daya yang cukup stabil, dan beroperasi pada frekuensi yang umum digunakan perangkat elektronik, sehingga lebih mudah ditangkap dan dikonversi menjadi energi untuk aplikasi berdaya rendah. Nah, tujuan dari kami merangkai ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji secara eksperimental fenomena energi klaim pada RF EAS akibat fluktuasi tegangan yang dengan pengisian yang dipengaruhi oleh perubahan kepadatan daya RF. Kedua, itu mengusulkan model pemanenan energi baru berbasis energi klaim yang mampu mengintimasi energi yang benar dapat dipanen dengan mempertimbangkan kondisi muatan buffer energi. Yang ketiga tuh untuk mengembangkan strategi transmisi data offline optimal dan online suboptimal yang memaksimalkan throughput dengan tetap memperhatikan keterbatasan pengisian instan dan dinamika energi pada superkapasitor. Yang keempat, untuk mengevaluasi peningkatan kinerja, misalnya throughput dan efisiensi energi yang diperoleh dari penerapan model energi klaim dibandingkan dengan model pemanenan energi konvensional pada sistem rangkaian RF. Nah, selanjutnya ada beberapa metodologi yang kami ambil untuk menyiapkan rangkaian sesuai skematik dan memastikan polaritas dioda, kapasitor, serta koneksi yang regulator benar. Memberikan tegangan input terkontrol untuk menguji kestabilan regulator dan membandingkan vote dengan hasil perhitungan teoritis. Ketiga, melakukan variasi tegangan masukan pada komparator untuk menentukan titik switching dan memastikan sinyal kontrol bekerja stabil. Yang keempat, mengukur tegangan gate, drain, dan source pada MOSFET untuk memverifikasi apakah switching terjadi dengan benar dan MOSFET berada dalam kondisi saturasi. Yang kelima, menguji proses pengisian baterai menggunakan dummy load dan baterai uji sambil mencatat arus dan tegangan selama proses berlangsung. Yang keenam tuh untuk memantau potensi noise, ripple, dan gejala osilasi pada rangkaian menggunakan osiloskop. Dan terakhir, mencatat seluruh parameter utama seperti tegangan, arus, respons switching, dan suhu komponen untuk kebutuhan analisis. Nah, ini ada beberapa tabel komponen rangkaian yang kami gunakan pada rangkaian RF energy harvesting. Yang pertama tuh ada antena dengan jenis komponennya sumber RF AC dengan jumlah 1 dan fungsinya itu untuk menangkap sinyal RF Wi-Fi dengan 2,4 GHz. Kedua, impedansi dengan jenis komponennya itu ada resistor dengan nilainya 50 ohm dengan jumlah 1. Fungsinya untuk matching impedansi antena. Yang ketiga, kapasitor 1 kilofarad sebanyak jumlah 1. Itu fungsinya itu untuk coupling RF atau sebagai blocking DC. Selanjutnya, induktor dengan jumlah 1 sebagai fungsinya
untuk resonansi RF-nya atau bagian matching. Kelima, D1 atau dioda Schottky, nilainya BAT54 dengan jumlah 8. Nah, untuk fungsinya ini sebagai receiver RF atau voltage multiplier. Selanjutnya yang keenam itu kapasitor dengan nilai 10 nanofarad dengan jumlah 1 sebagai penyimpan muatan tahap multiplier. Yang ketujuh, kapasitor 10 nanofarad sebanyak 1 untuk penyimpan muatan tahap multiplier. Ke-8, kapasitor dengan jumlah nilai 10 nanofarad sebanyak 1 sebagai filtering ripple DC. Dan 9, kapasitor 10 nanofarad jumlah 1 sebagai filtering ripple DC. Selanjutnya kapasitor 4,7 mikrofarad sebanyak 1 sebagai buffer tegangan DC, dan super kapasitor dengan nilai 0,1 farad sebanyak 1 sebagai penyimpan energi utamanya. Nah, selanjutnya rangkaian akan dijelaskan oleh teman saya, Glenn Orionapane. Oke, kita akan lanjut ke rangkaian RF harvesting yang sudah kami rangkai, yaitu terdiri dari beberapa bagian. Pertama adalah antenanya dengan impedansi 50 ohm, di mana impedansi tersebut adalah standar internasional untuk antena. Selanjutnya dia ada rangkaian matching. Kami menggunakan hanya induktor dikarenakan saat kami menggunakan kapasitor, dikarenakan dia nilai terlalu kecil, keluaran dari rangkaian matching tersebut tidak ada terlalu. Terus kami menggunakan rectifier terdiri dari 4 dioda dan 1 kapasitor, lalu bentuknya akan seperti ini. Dan sebelumnya dia akan membentuk sinusoidal, dan setelah itu dia akan membentuk gelombang penuh, tidak ada yang ke bawah. Selanjutnya kami memberikan indikator LED di sini supaya dapat membantu kita mengidentifikasi arusnya sudah mengalir atau belum. Terus selanjutnya ada rangkaian voltage multiplier, karena di sini kita bertujuan untuk mengisi super kapasitor 0,1 farad, yang mana 0,1 farad dengan rangkaian 2,4 GHz itu pengisiannya kurang lebih sampai 6 jaman. Kami menggunakan rangkaian voltage multiplier ini untuk mempersingkat waktunya sekitar 2 jaman, yang mana fungsinya itu untuk menggandakan tegangan yang yang mengalir keluar dari rectifier tersebut. Selanjutnya ada buffer. Buffer ini berfungsi untuk mencegah arusnya akan mengalir atau bocor keluar. Baru dia akan masuk ke, saat buffer ini sudah penuh, maka dia akan masuk ke dalam super kapasitor. Kita bisa lihat di super kapasitornya, dia membentuk gelombang penuh, tidak ada yang namanya gelombang sinusoidal. Setelah dia turun, langsung membentuk gunung lagi. Selanjutnya kita harus cari tahu dulu dari mana segala macam nilai dari rangkaian tersebut berasal. Pertama, sumber impedansinya. Kita bisa tahu bahwasanya tadi saya bilang untuk RF standar internasional itu 50 ohm impedansinya untuk dalam model antena. Lalu untuk induktornya, kenapa dia 8,2 H? Di sini kita harus tahu dulu rumus induktasinya. Rumus induktasi itu 2pi F kali L, yang mana itu XL nya ada 50 ohm, jadi bisa kita lihat 50 bagi 2pi per F, dia dapatnya 3,3 sampai 8. Terus masuk ke diodanya, kami pilih dioda BAT54. Sebenarnya ada juga dioda lain, namun dikarenakan software kami mensupport hanya dioda BAT54, kami memakai BAT54 saja, dan hasilnya dia tidak jauh berbeda dengan dioda yang direkomendasikan. Lalu ada tegangan multiplier. Rumusnya dia berguna seperti yang saya jelaskan tadi untuk mendouble atau menggandakan tegangan keluaran dari rectifier. Terus ada kapasitor C2, C5 dan C2 sampai C5 dan C3, yaitu rumus kapasitasi yang bisa kita lihat di sini adalah XC sama dengan 1/2pi F kali C.
yang dipilih adalah 10 nanofarad, dan kita bisa lihat hasilnya itu sangat kecil atau sampai tidak bisa diukur kapasitansinya. Dan demikian, dengan begitu akan membantu kita dalam mengalirkan tegangannya karena tidak menghambat sama sekali, hanya menyimpan sedikit lalu mengeluarkannya. Lalu resistor 1K kenapa dipilih? Yaitu untuk menstabilkan tegangan DC supaya dia tidak bengkok-bengkok tegangannya seperti yang saya menggunakan resistor di sini buat dia menjadi lebih stabil seperti ini. Karena kalau kita tidak menggunakan resistor ini atau hambatannya, dia akan menjadi bengkok-bengkok, namun dia tetap akan menjadi rangkaian full gelombang. Selanjutnya LED, ya seperti yang saya bilang tadi, LED itu kita pilih untuk memberikan indikator bahwasannya arus dari DC itu mengalir dari rectifier. Kenapa resistornya 1K? Sebenarnya 10K pun juga tidak apa-apa, bisa juga, namun saya rekomendasikan 1K untuk membentuk gelombang yang lebih bagus lagi. Alasan kita menggunakan diode bat 54 seperti yang saya kasih tahu tadi, itu berfungsi sebagai kami menggunakan itu karena diode tersebut dapat membaca tegangan yang lebih kecil, terus dia kinerjanya lebih rendah daripada diode biasa seperti diode IN4007 yang bekerja sekitar 0,7 volt, sedangkan ini dia di bawah 0,3 volt. Terus kita nggak pakai itu trafo, kita menggunakan pisan sebagai pembangkit arusnya. Pisan kenapa kami gunakan? Karena dia memberikan daya serta bentuk dari sinusoidalnya gitu. Karena ada beberapa pembangkit yang tidak memberikan bentuk sinusoidalnya secara langsung. Jadi kesimpulannya itu RF rectifier ini sangat bagus dalam pengaplikasiannya, namun untuk di live atau kehidupan nyata ini kurang berguna. Namun untuk penguji cobaan serta sumber energi bersih ini sangat direkomendasikan karena beberapa berpikir mungkin rectifier atau radio FM ini sangat ketinggalan zaman, namun ini merupakan salah satu solusi energi bersih yang mana melalui kemajuan zaman bisa dikembangkan lebih lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan presentasi kami dan selamat sore.